subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, langkah apa yang akan ditempuh pemerintah dan PBSI menghadapi masalah ini? Sudah bergabung bersama kami Menpora Zainuddin Amali dan nanti juga akan bergabung bersama kami Kabid Humas dan Media PBSI Velia Hartono. Saya ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, sejauh ini apa respon dari pemerintah dengan kontingen Indonesia yang dipaksa walk out dari turnamen All England? Tentu pemerintah sangat menyayangkan dan prihatin dengan kejadian yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. All England ini bukan baru sekali, sudah berkali-kali dilakukan, apalagi sekarang di masa pandemi. Tentu harusnya oleh penyelenggara semuanya sudah diantisipasi ya, baik oleh panitia All England itu sendiri maupun oleh BWF. Nah, soal aturan yang ada di Inggris itu kita memahami, karena kita juga sedang menangani hal yang sama di Indonesia tentang pandemi COVID-19 ini. Masing-masing negara pasti berbeda cara penanganannya, tetapi secara umum bagaimana negara itu membuat masyarakatnya aman, terbebas dari COVID-19. Itu kita pahami. Tetapi kami mendapatkan informasi bahwa ternyata ada perlakuan yang berbeda. Ada warga negara lain yang ikut di dalam satu pesawat yang sama, tetapi diperbolehkan untuk main di situ. Nah, di situ yang saya lihat harusnya kalau Indonesia sudah diperlakukan seperti itu, akibat dari ada satu orang yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 dalam pesawat itu, harusnya berlaku untuk semua dong. Gak bisa hanya kita saja, kemudian ada yang lainnya masih terus bisa main. Baik, Pak Menteri, apakah akan mengirim surat protes ke BWF, Pak? Kalau komunikasi antara federasi dunia dan federasi dalam negeri tentu itu dilakukan melalui PBSI. Oleh karena itu saya mendorong agar PBSI meminta klarifikasi tentang hal itu, apalagi ada indikasi-indikasi, misalnya terinformasi ada satu tim yang main, kemudian wasitnya juga dari negara yang sama, kan nggak fair itu. Nah, saya menyerahkan dan mendorong PBSI sebagai federasi untuk mempertanyakan, baik itu ke Federasi Internasional, ke BWF maupun Asia. Kan ketua Federasi Bulu Tangkis Asia itu orang kita, ya Pak Anton Subowo. Jadi saya kira kita bisa meminta klarifikasi, sebab ini hal yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Sebab kalau kita diam saja, ini bisa akan berulang-ulang. Akan berulang-ulang kita diperlakukan seperti itu, padahal kan kita tahu prestasi kita di bidang cabang olahraga ini, di bidang bulu tangkis ini. Sementara kami di dalam Grand Design atau desain besar olahraga nasional menempatkan posisi bulu tangkis sebagai 14 cabur unggulan dan dia ada di ranking pertama. Oleh karena itu kita pertaruhannya sangat besar kalau sampai mereka diperlakukan seperti itu. Mungkin ini All England. Kalau kita diam saja, bisa jadi di event-event yang lainnya juga akan kita alami hal seperti itu. Baik, Pak Menteri, artinya Anda ini juga melihat ada indikasi perlakuan yang berbeda terhadap kontingen Indonesia di sana, Pak Menteri. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan hingga sore hari ini, bagaimana kondisi teman-teman kita di sana, Pak Menteri? Ya mereka kan berada di tempat karantina ya, karena memang aturan ya, kita hormati aturan dari negara Inggris itu. Nah, tetapi tentu mereka sangat down
Nah, jangan sampai para pelatih kita, para pemain kita demoralisasi. Mereka sudah berlatih luar biasa, sudah berupaya di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, mereka latihan cukup keras. Pelatih juga memberikan instruksi yang luar biasa, para pengurus PBSI sudah luar biasa untuk memberikan dukungan, tapi kemudian mereka tidak bisa bertanding. Tentu buat atlet, buat pelatih, dan buat pengurus saya sangat memahami. Mereka pasti sangat kecewa dan ya ada kedongkolan lah dalam perasaan mereka, tetapi kita tentu harus memberi semangat, memberi rasa optimisme kepada para pemain kita, dan kita, baik itu pengurus maupun kami, pemerintah, harus mengklirkan ini, mengklarifikasi ini, dan harus diusahakan jangan sampai ini terjadi. Saya itu sering bercanda dengan teman-temannya. Tanpa Indonesia bulu tangkis ini rasanya akan hilang. Nah, tetapi kita tidak tahu, namanya ada persaingan-persaingan yang ada di balik itu. Tentu kita harus juga maklum lah di mana saja. Oleh karena itu saya mendorong PBSI untuk berkomunikasi secara intensif kepada BWF, baik dunia maupun yang Asia, pada Mas Anton Subowo, sekali lagi supaya jangan sampai ini terulang lagi. Kekecewaan rakyat Indonesia yang begitu banyak yang punya harapan yang luar biasa, mereka akhirnya bukan karena kalah dalam pertandingan, tetapi terhenti karena sesuatu yang bukan berasal dari mereka. Kan mereka tidak tahu satu pesawat dengan orang yang positif di situ. Nah, saya kira ini juga catatan buat maskapai. Kan harusnya sudah sangat ketat, kok masih ada yang bisa lolos gitu loh. Satu orang di situ dan akhirnya berpengaruh kepada kita. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus menjadi atensi buat kita semua. Baik, Pak Menpora, sejauh ini koordinasi dengan PBSI, kemudian dari regional Asia juga yang berkoordinasi langsung dengan BWF seperti apa? Kemudian koordinasi dengan kedutaan Indonesia di Inggris seperti apa, Pak? Iya, tentu untuk Federasi Asia maupun Federasi Dunia kami tidak bisa ya. Itu kita serahkan kepada PBSI sebagai federasi nasional. Sama halnya dengan misalnya sepak bola. Yang berkoordinasi ke FIFA itu ya PSSI, kan kami. Kami dengan organisasi atau federasi nasionalnya. Rule-nya begitu, alur komunikasinya begitu. Oleh karena itu, kami hanya yang mendorong dan tentu memberi semangat kepada teman-teman PBSI, kepada Pak Ketua Umum dan teman-teman pengurus. Kita bersama-sama, tentu pemerintah tidak mendiamkan ini dan tidak membiarkan mereka. Kemudian komunikasi dengan kedutaan besar kita yang ada di London sana. Sebenarnya saya jam 5 ini ada rencana Zoom dengan Pak Duta Besar, menyesuaikan dengan waktu, tapi karena diminta di Inews ya udah saya ke sini dulu. Itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Menteri. Jangan ditutup dulu sambungannya Pak. Kita juga akan berbincang dengan Velia Hartono yang saat ini berada di Birmingham di Inggris, yang saat ini sedang dalam isolasi bergabung dengan timnas badminton Indonesia di sana. Selamat sore waktu Indonesia, Velia. Iya, halo. Baik, sore. Velia, kronologisnya seperti apa hingga akhirnya Indonesia dipaksa untuk walk out? Ya. Iya, jadi kemarin saat di pertengahan pertandingan babak pertama, saat Marcus Kevin sedang bertanding begitu sekitar jam 2, jam 3 waktu Birmingham sore, kami mendapat SMS dan email yang berisi bahwa kami telah dinyatakan melakukan close contact dengan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, dan itu diinfokan berada dalam satu pesawat yang sama dengan kami dari Istanbul ke Birmingham. Namun kami sendiri pun tidak diberi kejelasan berapa orang, siapa, atau bahkan dari negara mana, apakah tim
yang untuk bertanding ke All England juga, ataukah penumpang lain yang umum gitu. Begitu Mbak kronologisnya. Jadi memang kami mendapat email itu, SMS itu, dan di saat itu juga kami komunikasikan dengan panitia BWF dan panitia All England. Dari mereka, ya intinya ketika mengetahui kami mendapat kabar tersebut, email tersebut, mereka tidak bisa membantu apapun. Mereka lepas tangan dan langsung meminta kami untuk kembali ke hotel saat itu juga. Jadi saat itu sedang pertandingan Ahsan Hendra sedang berlangsung, bertanding melawan Ben Lansen Fedi kemarin. Di saat itu kami semua yang selain Ahsan Hendra dan pelatih yang sedang mendampingi, kami semua langsung disuruh kembali ke hotel dengan berjalan kaki. Yang biasanya kita disediakan bis shuttle, tapi kemarin entah kami sudah dianggap suspek COVID, bahkan untuk menggunakan lift saja kami tidak diperbolehkan. Jadi kami dari main hall ke practice hall ke bawah, lantai dasar basement itu harus keluar dulu dengan ya muter gitu jalannya, dengan muter jalannya, dan intinya kami tidak diperkenankan untuk menggunakan lift, tidak diperkenankan untuk menggunakan shuttle bus, yang dimana apakah sebenarnya boleh berjalan kaki di area tersebut, karena kan infonya kami tidak diperkenankan untuk berjalan kaki, berjalan-jalan di area sekitar hall ataupun hotel gitu. Baik. Itu pun ya cukup kami pertanyakan juga begitu. Baik, Velia, terkait konfirmasi adanya pemain Turki yang sebenarnya satu pesawat dengan Anda dan juga dengan tim, kemudian ada juga informasi ada pada saat PCR ada timnas dari Denmark yang positif. Informasi yang berkembang di sana terkait itu bagaimana? Iya, tadi pagi saya masih melihat pemain Turki itu ya masih ada di jadwal tanding ya. Tapi beberapa saat yang lalu, sekitar setengah jam 30 menitan yang lalu, pemain Turki itu statusnya sudah walk over. Tapi saya sendiri juga tidak mendapat informasi apakah pemain Turki ini, tunggal putri Turki ini walk over karena memang berkaitan dengan kasus yang sama dengan kami kemarin, dengan kasus yang satu pesawat itu, atau dengan adanya hal lain. Itu kami belum mendapat informasi. Yang pasti pemain Turki ini sudah walk over, dilihat di jadwalnya, begitu Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Menpora. Pak Menpora, dilihat dari kejadian ini, apakah nanti mungkin untuk pertandingan sebelumnya, terutama pada saat pertandingan selanjutnya, terutama pada saat COVID ini, apakah pemain-pemain timnas Indonesia akan diberikan pesawat sendiri, atau mungkin tadi berdasarkan kronologis dari Velia memang seperti menerima ada diskriminasi seperti itu ya Velia ya? Betul, betul Mbak. Untuk betul. mengatasi diskriminasi yang saat ini tengah dialami oleh pemain Indonesia di Birmingham, bagaimana Pak Menpora? Ya, tentu kita sangat kecewa ya. Apalagi tadi Velia sampaikan bahwa bus pun nggak disediakan lagi, mereka tidak boleh lagi menggunakan lift. Ini kan perlakuan diskriminatif, sangat jelas. Nah, belum lagi ya urusan-urusan yang lainnya. Ini hal-hal yang sangat terlihat. Padahal kan All England ini bukan baru sekali dua kali, sudah berpuluh-puluh kali dilaksanakan. Panitia sudah tahu bahwa sekarang sedang pandemi, ya harusnya sudah tahu bagaimana cara itu. Nah, saya tetap juga menyoroti peran BWF karena bagaimanapun penyelenggara ini kan di bawah supervisi BWF. Sama dengan kita melaksanakan seri-series, apakah seri 1000 atau 750 atau yang ada di Jakarta, kan sebagai penyelenggaranya kita, tetapi itu kan turnamen series yang dalam rangka pengumpulan poin dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Itu jadi luar biasa diskriminasinya ini. Baik. Maka oleh karena itu kami sangat mendukung dan mendorong PBSI untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan ini. Bayangkan hal-hal yang kecil saja, naik lift sudah nggak bisa, atau oke lah bus ya disediakan dong, bus yang nggak bercampur dengan orang lain dan lain sebagainya. Kan kita biasa menyelenggarakan hal yang seperti, dan sepertinya juga panitia tidak siap untuk itu. Baik, Velia, Tetapi
Baik, Iya. Velia, ini Anda berhadapan langsung dengan Pak Menteri, mungkin ada yang mau disampaikan atau kendala-kendala apa saja yang Anda alami di sana sejak Timnas Indonesia dipaksa oleh walkout? Iya, Pak Menteri, terima kasih Pak untuk supportnya, untuk saya tahu ini memang jadi concern kita semua, karena bulu tangkis ini kan memang olahraga yang sangat Indonesia banget lah gitu. Maksudnya apalagi pertandingan All England ini pertandingan yang sangat prestisius dan dinanti-nantikan juga bukan hanya oleh atlet tapi juga oleh semua bangsa Indonesia gitu, dan pemain-pemain yang turun di sini memang pemain-pemain unggulan yang sangat berpeluang, bahkan ada juara All England tahun lalu juga gitu, Praven Melati. Kami di sini sejauh ini memang masih minim informasi apakah ya masih ada harapankah untuk bisa lanjut ataukah bisa dilakukan swab tes PCR untuk membuktikan bahwa kami ini sehat di sini. Kami ini tidak terindikasi COVID, bukan yang suspek, dan apakah bisa itu untuk kami tetap lanjut, untuk atlet-atlet Indonesia tetap melanjutkan pertandingan ini gitu. Itu sih sebenarnya yang masih menjadi harapan kami sampai saat ini. Gitu Pak. Baik, silakan Pak Menpora. Ya, kita akan lakukan semaksimal mungkin melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, ya kita harapkan. Tetapi itu tentu jalur di antara negara. Tetapi karena ini pertandingannya dikomandani oleh BWF, memang ya harus ke situ jalur yang lebih efektif itu. Nah, memang sangat menyedihkan. Sekali lagi saya sangat kecewa dengan perlakuan yang tidak adil, kemudian diskriminasi yang luar biasa. Saya tidak menyangka, Velia, kalau kalian diperlakukan seperti itu, dan ya saya dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan dukungan. Bapak Presiden Pak Jokowi juga memberikan dukungan, sampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang di karantina. Pemerintah bersama dengan kalian. Baik, Ya, Pak. baik. Terima kasih Pak Menteri. Baik, artinya kita semua terus mendukung teman-teman yang berada di Birmingham, England. Terima kasih Bapak Menpora, terima kasih juga Mbak Velia sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.